Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Ulfatona dari Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia, dari Prodi Hukum Tata Negara Angkatan 7 semester 3. Jadi di sini saya akan mempresentasikan mengenai ilmu mantik yang berjudul Insya Muwajahah. Jadi, insya muwajahah adalah kategori menulis yang berorientasi kepada pengekspresian pokok pikiran berupa ide, perasaan, pesan, dan sebagainya ke dalam tulisan. Menulis dan mengarang adalah kegiatan yang saling berkaitan karena menulis berarti mengarang kata menjadi kalimat. Selanjutnya, jenis-jenis insya muwajahah. Apa sih jenis-jenis insya muwajahah? Ada dua jenis insya muwajahah. Yang pertama, metode terpimpin atau al-insya al-muwajahah adalah membuat kalimat atau paragraf sederhana dengan bimbingan tertentu berupa pengarahan. Dan yang kedua, metode bebas atau al-insya al-hur adalah membuat kalimat atau paragraf tanpa pengarahan. Jadi metode terpimpin itu membutuhkan arahan-arahan dari seseorang. Dan yang kedua ini dia tidak tanpa pengarahan. Selanjutnya, tujuan metode insya muwajahah. Adapun tujuan metode insya muwajahah ada 5 poin. Yang pertama, dapat mengarang susunan kalimat sederhana dalam bahasa Arab. Yang kedua, terampil dalam mengemukakan pendapat melalui karya tulis. Yang ketiga, mampu berkomunikasi melalui surat dalam bahasa Arab dalam surat tersebut. Dan yang keempat adalah dapat mengarang buku-buku cerita menarik. Dan yang terakhir, dapat menyajikan cerita dalam lingkungan masyarakat dan dunia Islam melalui karya Islam cerpen. Selanjutnya, jenis-jenis muwajah. Jenis-jenis muwajah ini ada 6. Yang pertama, eksposisi sederhana. Yang kedua, narasi cerita. Yang ketiga, deskripsi. Yang keempat, surat. Yang kelima, kreasi. Dan yang keenam, imajinasi. Baiklah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, eksposisi sederhana. Apa sih eksposisi sederhana itu? Jadi, eksposisi sederhana ini merupakan jenis yang dilakukan dengan cara menulis definisi tentang kata sehari-hari yang kita gunakan atau kita dengar melalui kejadian dan keadaan saat itu. Yang selanjutnya, narasi. Apa itu narasi? Narasi merupakan cerita atau menulis berbagai macam kejadian dengan urutan yang tepat, dengan menceritakan sebuah kejadian yang dialami di diri sendiri. Deskripsi. Apa itu deskripsi? Jadi deskripsi ini menggunakan kata-kata konkret untuk memilih rincian mendukung sebuah kesan dengan menggunakan bahasa yang akurat. Misalnya, deskripsi tentang sebuah daerah pariwisata atau kita sedang melaksanakan liburan, berpergian, kita bisa mendeskripsikan menggunakan kata-kata yang konkret. Selanjutnya yaitu surat. Apa itu surat? Jadi ada beberapa macam surat, antara lain yaitu surat persahabatan, surat keluarga, surat resmi. Nah, dalam penulisan surat ini juga mengandung unsur-unsur narasi dan deskripsi. Selanjutnya, kreasi. Jenis ini sebaiknya diterapkan untuk tingkat yang lebih tinggi karena jenis karangan ini menuntut semua orang untuk berpikir dan menulis secara logis, mampu mengutarakan sesuatu untuk berpikir dan menulis secara logis, mampu mengutarakan sesuatu dapat dengan argumentasi dan bukti-bukti yang cukup. Misalnya, membuat karangan tentang kritik sosial ataupun saran tentang hal-hal yang terjadi di dalam lingkungan sekitar kita. Dan yang terakhir yaitu imajinasi.
Nah, dalam karangan ini menuntut daya imajinasi yang sebaik mungkin diterapkan pada tingkat yang lebih tinggi, yang berusia cukup dewasa gitu. Jika jenis kreasi penulis dituntut untuk berpikir dan menulis secara logis dengan cara membuat pendapat, maka jenis